السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati Allah, merupakan satu bagian yang cukup besar ketika Allah menjadikan Al-Quran atau sepertiga Al-Quran itu adalah kisah, dan mendengarkan kisah itu mengasyikkan sesuai dengan fitrah kita. Makanya Allah penuhi kebutuhan fitrah itu dengan menjadikan sepertiga dari Al-Quran, kitab penutup para nabinya, adalah kisah. Kisah para nabi, kisah non-fiktif, kisah nyata. Bahkan di masa dahulu itu menjadi profesi, tukang cerita atau tukang kisah, qasas namanya. Orang yang spesialis dalam cerita-cerita. Oleh karena itu, para muhaddisin, para pakar hadis banyak mengkritik para qasas, para tukang cerita itu, karena mereka kurang selektif. Sebagian mereka kurang selektif atau kurang dalam memverifikasi satu cerita. Tetapi ketika cerita itu ada dalam Al-Quran, sudah dipastikan keabsahannya, terlebih ketika menyangkut para nabinya. Namun pada kesempatan kali ini, karena sifatnya adalah menggantikan dan mendadak, maka saya ingin mengajak antum dan antuna sekalian untuk menyimak bersama kisah yang terdapat dalam sunnah nabawiyah, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang sebagiannya
mungkin sudah mendengar ataupun membaca kisah ini, namun yang utama adalah faedah ataupun ibrah dari kisah ini. Dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum hatta awaw al-mabita ila gharin fadakhaluhu. Ada 3 orang sebelum kalian. Katakan 3 orang ini adalah 3 pemuda. Sebelum kalian artinya umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini juga bagian dari berita gaib yang tidak bisa ditelusuri kecuali dengan bocoran langit, kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang tersebut berangkat bepergian, entah berburu, entah berdagang, tidak disebutkan, sampai mereka kemalaman, atau dikatakan kehujanan. Lantas mereka masuk ke dalam satu gua. Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba karena situasi ataupun cuaca yang tidak kondusif, sampai-sampai ada satu bongkahan batu besar jatuh dari atas gunung, menggelinding menutup goa tempat mereka masuk ke situ. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Lantas mereka bincang-bincang mengatakan, waduh, kita tidak bisa keluar menyelamatkan diri ya, dari gua ini karena jalannya tertutup oleh batu, bongkahan batu besar tadi, kecuali bila kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan kita dari tempat ini. Dan bukan sembarang doa. Doanya adalah dengan bertawassul, menyebutkan amal soleh kita masing-masing, andalan, amalan andalan kita masing-masing. Dan ini termasuk tawassul yang masyru' atau disyariatkan dan diajarkan. Karena tawassul itu ada 2 bagian besar, tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan dan disyariatkan, dan tawassul yang mamnu', tawassul yang dilarang. Faqala rajulun minhum,
tawassul dengan amal soleh adalah termasuk yang dibolehkan. Salah seorang dari mereka mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran wa kuntu la ubiku qablahuma ahlan wala malan. Aku, kata yang satu, punya dua orang tua yang lanjut usia dan sudah sepuh, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun, anak ataupun istriku, sebelum kedua orang tuaku. Anak laki-laki ini, anak yang berbakti, mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Kemudian fana abi fi talabi syai'in yawman falam urih alaihi ma hatta nama. Suatu hari aku keluar jauh mencari kayu bakar atau mencari hewan buruan ataupun yang lainnya. Yang jelas aku pergi agak jauh sehingga pulang terlambat, dan aku dapati kedua orang tuaku telah terlelap tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an ubika qablahuma ahlan aw malan. Aku pun seperti kebiasaan, meskipun terlambat pulang, aku perahkan susu untuk kedua orang tuaku. Setelah itu aku bawa ke kamar mereka, ternyata keduanya telah terlelap tidur. Namun aku tidak beranjak dari kedua orang tuaku. Falabistu wal qadahu ala yadi antaziru istiqadhahuma hatta barakal fajru. Lantas aku berdiri menunggu mereka bangun dengan memegang susu di wadahnya sampai ternyata terbit fajar. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Setelah fajar menyingsing, kedua orang tuaku baru bangun dan meminum jatah mereka yang semalaman di tanganku. Subhanallah, seolah-olah tidak merasakan ataupun tidak menanyakan anaknya, oh kesian kamu menunggu, tidak ada. Si anaknya tadi memberikan jatah kedua orang tuanya begitu saja. Setelah menyebutkan bentuk bakti anak ini kepada kedua orang tuanya, lantas baru dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, Engkau Maha tahu, bila yang aku lakukan itu semata-mata ikhlas untuk mencari wajah-Mu, maka keluarkanlah, lepaskanlah kesulitan yang kami saat ini berada.
di dalamnya. Maksudnya singkirkan bongkahan batu besar ini dari kami. Fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj. Subhanallah, batu ini pun bergeser, namun tidak memberikan jalan keluar yang cukup untuk mereka. Lantas Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan kisahnya. Waqala al-akhar, pemuda yang kedua berkata, Allahumma kanat li bintu ammin wa kanat ahabban nas ilayhi faradtuha an nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Yang kedua bercerita atau menyebut amal solehnya. Apa amal solehnya? Kalau yang pertama tadi bakti kepada orang tuanya, yang kedua menyatakan dahulunya aku punya sepupu sendiri, sedang sepupuku ini adalah wanita yang sangat aku cintai. Aku ingin menikahinya. Namun tidak diterima lamarannya. Faktanat, menolak lamarannya, ditolak. Lantas berlalu waktu, dan aku lupa, entah pemuda ini sudah menikah dengan wanita lain atau bagaimana, tidak disebutkan. Setelah sekian tahun, faja'atni, wanita itu datang dalam keadaan butuh. Entah di sini tidak disebutkan minta uang atau mau pinjam uang. Namun yang disebutkan di sini fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Kemudian aku berikan, aku sudah jaya, aku menjadi orang yang sukses. Aku kasih dia 120 dinar. 120 dinar. Siapa yang pintar matematikanya? 1 dinar itu 4 juta uang sekarang. 1 dinar 120 berarti berapa? Kalau 100 saja 4M. 4M lebih. Allahu Akbar. Cukup untuk membangun Manarul. Tapi dengan syarat menyerahkan dirinya untukku, tidak tanggung-tanggung. Fafa'alat, maka wanita ini pun pasrah. Namanya butuh, ya. Namanya butuh. Kemudian aku mengajaknya tidur bersama. Ya. Apa yang terjadi? Hatta idza qadirtu 'alaiha qalat la uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqi.
ketika aku sudah menguasai wanita ini, dalam artian sudah tinggal finalti. Paham ya? Ini saya memilih kata-kata yang kan kita di masjid juga. Ketika sudah tinggal babak akhir atau penalti, maka wanita atau sepupu tadi berujar, berkata, jangan engkau colok cincin itu kecuali dengan haknya, yaitu kecuali dengan nikah, kecuali dengan akad. Subhanallah, dia umpamakan punyanya itu seperti cincin, sedang si laki-laki adalah pemakainya, maka haruslah dengan akad untuk memakai cincin itu. Begitu mendengar kata-kata wanita atau sepupunya tadi, fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, aku tersadar bahwa ini dosa besar. Kata sang laki-laki, aku pun bangun, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Aku pun tidak jadi mengurungkan perbuatan fahisyah tadi, kemudian aku ikhlaskan pemberian 120 dinar tadi. Allahu Akbar. Setelah menyebutkan kesuciannya, penjagaannya terhadap kehormatan diri dan kehormatan wanita tadi, sepupunya sendiri, maka dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Berarti amal solehnya apa? Meninggalkan dosa besar. Meninggalkan dosa besar sebagai amal soleh yang dia jadikan wasilah tawassul kepada Allah. Fafruj anna ma nahnu fih. Jika aku lakukan itu betul-betul karena mencari wajahmu ya Allah, maka lepaskanlah kesukaran kami ini. Kembali bongkahan batu tadi bergeser untuk kedua kalinya. Hanya saja ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Juga pemuda tadi tiga-tiganya belum bisa keluar dari gua tadi. Lantas pemuda yang ketiga juga bertawassul dengan amal solehnya. Apa amal solehnya? Allahumma inni istajartu ujara'a fa'ataituhum ajrahum. Ya Allah, aku punya banyak pekerja dan aku begaji mereka, aku kasih mereka hasil jerih payahnya. Namun ghaira rajulin wahid taraka alladhi lahu wa dhahab. Ada satu dari pegawaiku itu gajinya ditinggal, tidak diambil, ditinggal, pergi begitu saja. Fathammartu ujrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka aku jaga upah pegawaiku tadi, bahkan aku kembangkan
hingga menjadi harta yang melimpah. Diapakan pengembangannya? Nanti akan kita ketahui. Setelah beberapa tahun menghilang, pegawaiku ini datang menagih gajinya yang tidak diambil. Fakultu lahu, aku sebagai bosnya, sebagai juragannya, aku katakan apa adanya. Ma tara min ujrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Dibawa pegawai ini ke satu lembah, kemudian di situ ada unta, ada sapi, ada kambing. Begitu pula budak-budak yang menggembalakan binatang-binatang ternak tadi. Kemudian aku katakan, ini hasil jerih payahmu, aku jadikan sebagai amanah dan aku kembangkan lewat hewan-hewan ternak yang beranak pinak. Jadi hewan ternak yang beranak pinak. Pegawaiku ini tentunya terbelalak dan mengatakan, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Wahai Tuan, hamba Allah, Tuanku, jangan engkau meledekku, jangan engkau jatuhkan aku. Inilah astahzi'u bik. Sang majikan atau pemuda yang di gua ini, yang ketiga, mengatakan, aku udah main-main, aku juga tidak bercanda ataupun mempermainkanmu. Fa'akhadhahu kullah fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Begitu dapat lampu hijau, diambil semua bersih. Puluhan unta, sapi, kambing, budak. Itu luar biasa kalau dirupiahkan. Allahumma, orang ini menyebutkan amalnya berupa apa? Amanah dan kejujurannya, kesabarannya dalam merawat miliknya atau milik pegawainya? Milik pegawainya. Kalau kita mungkin ya, tidak setulus-tulus amat. Bagian saya mana? Allahumma musta'an. Tapi pemuda ini mengikhlaskannya. Dia menganggap perawatan, sekian tahun pengeluaran dan lain-lain semuanya untuk Allah, mencari ridha Allah. Ya Allah, kalau aku lakukan itu benar-benar mengharap wajah-Mu, maka lepaskanlah kesulitan yang aku berada di dalamnya saat ini. Lantas kembali batu besar yang menutup gua tersebut bergeser hingga ketiga-tiganya mampu keluar dari gua tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak faedah dari kisah ini.
Di antaranya disyariatkannya kita berdoa dengan menyebut amal soleh kita, tapi antara kita dengan Allah, antara kita dengan Allah kita sebutkan, bukan disebutkan kepada yang bersangkutan, apalagi kepada orang lain juga tidak. Tapi disebutkan kepada Allah, dan ini yang disebut atau bentuk daripada tawassul, pengantar doa kita. Tidak harus 3 amalan seperti yang tercantum dalam hadis ini, tidak, tapi semua amal soleh. Malam-malam kita pulang misalnya, sedang di rumah sudah tidur semua, maka sebelum tidur kita ambil wudhu, kita ngaji 1-2 lembar Al-Quran, lalu kita berdoa kepada Allah. Kita jadikan ngaji kita ini sebagai tawassul kepada Allah. Ya Allah, jika bacaanku ini benar-benar mengharap wajah-Mu, sedang tidak ada yang tahu di rumah kalau kita sedang mengaji atau sudah mengaji, kemudian kita minta kepada Allah permintaan kita, ini tawassul yang dibolehkan. Dari rumah mau ke masjid, ada anak-anak muda yang di putaran jalan itu misalnya, tidak kenal sama kita, kita juga tidak kenal dia. 5.000 atau 2.000 sekalipun kita kasihkan. Kemudian setelah itu kita menyendiri dan berdoa kepada Allah. Kita jadikan itu sebagai tawassul, apapun amal soleh. Nah, yang kedua, keutamaan berbakti kepada orang tua, di mana diantaranya seperti yang disebutkan dalam kisah ini, menjadi penyelamat dari musibah, menjadi penyelamat dalam musibah. Yang ketiga, keutamaan mendahulukan bakti pada orang tua bagi laki-laki, baik bujang ataupun telah beristri, daripada istri dan anak ataupun budak. Bagi laki-laki adalah mendahulukan bakti pada orang tuanya. Yang keempat, bahwasanya amal soleh di waktu kita lengang atau di waktu kita lapang itu sangat berguna kalau datang kesulitan kepada kita. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Kenali Allah ketika kita lagi lapang, ketika kita lagi senang. Kenal sama Allah, maka kalau kita susah, Allah akan mengenal kita, Allah akan menolong kita. Ketika kita jaya, kita tetap istiqomah ibadah kepada Allah, maka ketika jatuh, Allah akan menolong kita. Ketika muda, sudah kenal masjid, sudah lempeng ibadahnya, lurus, maka ketika tua Allah akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahak. Jaga apa-apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Jaga apa-apa yang Allah larang, jauhi. Niscaya
Allah akan menjaga kita pula. Saya teringat salah satu dosen juga ketika dulu di Libya dimintai nasihatnya, beliau katakan, ihfazillah, dengan mencuplik hadis ini, ihfazillah fi syababik yahfazka fi haramik. Nasihat itu ya masuk di sini sampai sekarang saya tidak lupa. Jagalah Allah di masa mudamu, jangan neko-neko. Makanya bagian muda-muda ini, jangan neko-neko, dan kamu tidak akan muda terus-menerus. Kamu bakal tua yang muda-muda. Maka ketika tua, Allah akan menjagamu, akan selamat di masa tuamu. Kalau di masa mudamu engkau menjaga hak Allah. Dan ini terbukti. Beliau yang mengucapkan ini, nasihat ini kepada kita, umurnya saat itu mungkin sudah berapa, hampir 70, tapi masih gagah. Masya Allah, masih gagah dan dijaga dari penyakit oleh Allah. Nah, bukan berarti tapi menuduh mereka yang Allah uji dengan sakit berarti waktu mudanya nakal ini. Bukan. Tidak mesti. Tidak. Ujiannya di situ. Ujiannya di situ berarti. Tidak. Nah, kalaupun diberi penyakit oleh Allah, Allah juga masih menolongnya. Allah tetap menolongnya. Nah, faedah berikutnya, keutamaan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang atau diharamkan, seperti zina dalam contoh hadis tadi. Karena iffahnya, karena penjagaannya terhadap martabat kemuliaannya, pemuda itu selamat dari musibah yang dialaminya. Musibah, ujian pasti semua kita mengalami, tapi solusi jalan keluar yang Allah berikan itu menakjubkan bagi yang dekat dengan Allah. Seperti 3 pemuda ini. Kemudian keutamaan menunaikan janji dan memberi upah pegawai, disebutkan dalam hadis tadi. Yang berikutnya juga keutamaan menunaikan amanah dan berbuat ihsan, berbuat baik dalam muamalah, tidak menekan, bahkan sang majikan tadi meluangkan waktunya, meluangkan tempatnya untuk apa? Mengembangkan uang ataupun bayaran yang ditinggalkan oleh pegawainya. Yang berikutnya, adanya karomah bagi wali-wali Allah. Meskipun tidak semua wali Allah itu diberi karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa atau yang dialami oleh orang-orang soleh. Kejadian luar biasa yang dialami oleh orang-orang soleh. Nah, sebagaimana 3 pemuda tadi, itu adalah bentuk anugerah, karomah dari Allah untuk mereka. Berikutnya,
keutamaan ikhlas dalam beribadah. Keutamaan ikhlas dalam beribadah. Juga faedah berikutnya, amal soleh itu akan menjadi pengantar atau pendorong diijabahnya doa kita. Amal soleh menjadikan pendorong diijabahnya doa kita dengan bentuk tawassul tadi. Yang berikutnya, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amalan hambanya. Allah tidak melupakan keikhlasan hambanya. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya juga, kecintaan kepada Allah harus lebih utama dari memperturutkan hawa nafsu. Tadi apa yang menghalangi pemuda yang kedua untuk menzinahi anak pamannya atau sepupunya? Tidak ada. Dia yang datang, dia yang pasrah, hanya cinta kepada Allah dan takut akan siksanya. Itu yang menghalangi. Sudah tinggal penalti, tapi kecintaan kepada Allah dan ketakutan juga akan siksa azabnya, itu yang menghalangi pemuda tadi. Nah, juga faedah berikutnya atau yang terakhir barangkali, bahwasanya syariat sebelum kita juga syariat bagi kita kalau tidak ada keterangan tentang penghapusannya. Maksudnya gimana? Kisah tadi, kisah pada umat siapa? Umat Muhammad? Bukan. Kisah pada umat terdahulu, tapi diceritakan oleh Nabi. Untuk apa? Bahkan dipuji oleh Nabi. Untuk apa? Menyatakan bahwasanya syariat itu dilarangnya zina, diwajibkannya berbakti, kemudian diwajibkannya amanah dan jujur. Itu syariat sejak dulu dan berlaku pada syariat Muhammad. Buktinya Nabi ceritakan itu, dan Nabi puji para pelakunya. Itu makna bahwa syariat sebelum kita juga tetap menjadi syariat bagi kita selama tidak ada keterangan tentang dihapuskannya oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau ada keterangan, maka tidak boleh. Nabi Musa dikatakan menikahi 2 kakak beradik, tapi Al-Quran menyatakan wanita-wanita yang dilarang dinikahi diantaranya wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kalian menggabungkan 2 wanita bersaudara sekaligus dalam satu waktu, itu diharamkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum al-ayah. Kemudian di akhir-akhirnya wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Maka syariat Nabi Musa yang dibolehkan menikahi seperti itu 2 wanita bersaudara tidak berlaku di syariat Muhammad dengan pengharaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Berarti syariat itu tidak berlaku buat kita. Begitu pula
Sebaliknya, di syariat yang terdahulu diharamkan, kemudian dihalalkan di syariat Muhammad, seperti ghanimah, harta rampasan perang. Dahulunya ketika di masa Nabi Musa dikumpulkan ghanimah itu di satu lapangan yang luas sebagai bukti diterimanya amal jihad mereka. Datang petir menyambar kumpulan harta tersebut dan membakarnya. Sedangkan di syariat Muhammad bagian dari rezeki yang halal. Wa ju'ilat, kata Nabi, wa ju'ila rizki tahta dhilal suyuf atau kama qala alaihi salatu wassalam, dan dijadikan sebagian dari rizkiku, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bawah kilatan pedang. Ada bagian 1/5 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian dari rizki beliau alaihi salatu wassalam. Di syariat sebelumnya diharamkan, tapi kemudian dihalalkan di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bab tersendiri, bab khusus dalam ilmu usulul fiqh, ya, tentang hal syar'u man qablana syar'un lana. Itu bab khusus dalam usul fiqh, dalam ilmu usul fiqh, yang mana sampai berjam-jam kalau dosen menjelaskan. Wallahul musta'an. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.